Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Khazanah Tafsir Hadis dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kesyukuran yang sangat besar yang patut kita syukuri. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapati bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan dan yang penuh ampunan. Karena mungkin ada di antara kita, keluarga kita atau saudara-saudara kita, sahabat kita yang di Ramadan tahun lalu kita masih bersamanya, tetapi di Ramadan kali ini kita sudah tidak lagi bersama. Olehnya itu, selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan wasiat kepada kita umatnya melalui sabdanya. Dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, kata imanan di sini berarti kita meyakini bahwa berpuasa di bulan Ramadan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk kita tunaikan. Sedangkan kata ihtisaban berarti perhitungan. Olehnya itu, sekiranya semua yang kita lakukan di bulan Ramadan ini harus diniatkan dan selalu dalam perencanaan untuk mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diharapkan setiap waktu yang berlalu, mulai dari detiknya, menitnya, harinya, bahkan sepekannya dalam bulan Ramadan ini diisi dengan kemuliaan-kemuliaan dan keberkahan dan tidak membuatnya berlalu dengan sia-sia. Ironisnya, kalau kita hanya sibuk, mungkin kita tanpa sadari waktu berlalu begitu saja. Mungkin kita disibukkan dengan pekerjaan kita. Ya, bekerja memang tidak salah karena juga merupakan sebuah kewajiban, karena tuntutan hidup. Tetapi alangkah baiknya di bulan yang mulia ini, setidaknya kita menyempatkan diri kita di tengah-tengah kesibukan kita. Mungkin waktu di istirahat kita, di waktu senggang kita, kita melakukan amalan-amalan seperti bertadarus atau berzikir kepada Allah dan lain sebagainya. Minimal one day one use. Apalagi kalau kita bisa lebih dari itu, maka sungguh luar biasa. Ironisnya, kalau kita hanya sibuk bermedia sosial berjam-jam tanpa ada tujuan yang jelas, ataukah kita hanya bergame online tanpa mengenal waktu, tanpa ada batasan waktu? Semua ini boleh-boleh saja, asalkan kita pandai mengatur waktu kita. Kapan waktunya kita bersantai dan kapan kita melakukan amalia-amalia Ramadan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih parahnya lagi kalau kita hanya tidur-tiduran saja, bermalas-malasan. Aslinya ini kaum rebahan ini mulai tidur setelah sahur, nanti bangun pas mau buka puasa. Kemudian di hari raya nanti mengatakan, alhamdulillah kita meraih kemenangan. Kemenangan seperti apa yang dimaksud kalau seperti ini perilaku kita? Dengan berdalih tidurnya orang berpuasa kan ibadah. Betul ada riwayat seperti itu yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Potongan riwayatnya mengatakan naumus sha'imil ibadah wa sumtuhu tasbih, dan seterusnya. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah dan diamnya adalah tasbih. Riwayat ini terkadang dipolitisasi oleh sebagian masyarakat
dengan pemahaman yang kurang benar. Sebab Imam Syekh Muhammad Munawwar Al-Bantani mengatakan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Pertama, selama orang yang berpuasa itu tidak mengotori puasanya dengan hal-hal seperti melakukan ghibah atau menggunjing orang lain, maka itulah yang dimaksud tidurnya masih terhitung ibadah. Yang kedua, yang dimaksud dengan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah adalah ketika seseorang tidur untuk mengistirahatkan fisiknya atau dirinya dengan meniatkan untuk kuat beribadah pada malam harinya, maka inilah tidurnya orang yang seperti inilah terhitung ibadah. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya juz pertama, beliau menuliskan bahwa salah satu adab atau tata krama orang yang berpuasa adalah tidak memperbanyak tidur di siang harinya. Kemudian orang ini merasakan lapar dan haus. Kemudian orang ini merasakan melemahnya fisiknya. Maka dengan ini justru akan menjernihkan hatinya. Oleh karena itu, janganlah sampai kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita. Bahkan Rasulullah sendiri memperingatkan kepada kita untuk agar kita tidak menjadi orang yang rugi atau celaka. Beliau bersabda, "Ragima anfur rajulin dakhala alaihi ramadana fansalakha qabla ayyughfara lahu." Rugilah atau celakalah seseorang jika dia mendapati bulan Ramadan, lantas bulan ini berlalu, kemudian dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, marilah kita meningkatkan semangat kita dalam menjalani bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini. Jangan kita sampai membiarkannya berlalu begitu saja. Jangan muncul di benak kita mengatakan nantilah di 10 Ramadan terakhir, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Ingat, yang meraih kemenangan itu bukanlah dia yang berjuang di akhir saja, tetapi yang mendapatkan kemenangan itu dia yang berjuang dari awal hingga akhir. Jangan muncul di benak kita mengatakan bahwa masih ada Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ramadan sekarang tidaklah sama dengan Ramadan yang lalu, dan juga pastinya berbeda dengan Ramadan yang akan datang. Tanamkanlah di dalam diri kita bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, karena tidak ada jaminan sedikit pun yang bisa menjamin diri kita bahwa kita masih bisa mendapatkan Ramadan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dan keistiqomahan kepada kita untuk menyelesaikan Ramadan ini, bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan mensubscribe-nya. Aktifkan lonceng notifikasi di bawah ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya. Like, comment, and share. Kalau kita masih merasa kekurangan dalam melakukan kebaikan, maka setidaknya kita bisa membagikan kebaikan-kebaikan yang ada itu. Wallahu hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.